لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah dan umat Muhammad mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Marilah kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Yakin ini dengan melaksanakan fardu Jumat. Salawat serta salam tak lupa benar disampaikan keribuan junjungan Nabi besar kita, putra Abdullah wa hati Aminah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari alam biadab menuju alam yang beradab, dari alam yang hancur menuju alam yang teratur, bahkan dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang dijayai iman dan Islam, minal julumati ila nur atau minal julumati ila huda. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkannya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun merupakan titik fokus khutbah kita pada Jumat kali ini, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, bitta'alli bis salamah wa bil azalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru itu biasanya mengandung penyesalan. Tapi ada 5 perkara yang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang 5 perkara itu? Yang pertama, mengubur jenazah. Tidak baik jenazah itu disemayamkan sampai 2 atau 3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu di mana ia tempat meninggal. Contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat di Madinah dan beliau juga dimakamkan di Madinah. Yang kedua, mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan sudah sampai usianya di ambang pintu pernikahan dan meminta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tuanya menikahkannya karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang, sudah ada uang untuk membayarnya, maka bersegeralah membayarkannya. Karena kalau ditunda seminggu 2 minggu, maka akan dikhawatirkan terpakai untuk kebutuhan yang lain. Hutang tetap tinggal hutang, namun tidak terbayar adanya. Yang keempat, menghidangkan makanan bagi orang musafir yang kebetulan tamu di rumah kita. Sedangkan yang kelima, bertaubat apabila mengerjakan dosa. Hal yang kelima inilah yang akan kita bicarakan pada Jumat kali ini, yaitu
yang kata asalnya adalah tabayatu, taubatan, sama dengan roza yarji'u, ada ya'udu, artinya pulang atau kembali. Taubat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup ini, kita suka mengerjakan larangan-larangan Allah dan meninggalkan apa yang diperintahkannya. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apabila kita berbicara tentang taubat, taubat artinya meninggalkan yang dilarang dan kembali kepada yang diperintahkannya. Mengapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, "Kullu bani Adama khata' wa khairul khata'i taubah." Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti berbuat dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa dan kesalahan segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya salah, tetapi orang yang baik apabila melakukan suatu kesalahan, maka ia segera sadar dan menjadikan suatu kesalahan itu sebagai suatu pelajaran dan tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 153. Walladzina amanu fa'alu fahisah, dan orang-orang apabila mereka jatuh dalam perbuatan dosa, aw zalamu anfusahum, atau berbuat zalim pada dirinya sendiri, zakarallahu bizunubihim, mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun akan suatu dosa yang pernah mereka kerjakan. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, apabila kita berbicara tentang taubat, taubat artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan agar sempurnanya suatu taubat? Yang pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang yang bertaubat tapi bukan malah menyesal akan dosa-dosa yang diperbuat, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, dulu zaman muda aku sudah kenyang judi, mabuk-mabukan, kenyang cinta, dan lain sebagainya. Yang kedua, janji tidak akan mengulanginya lagi. Dan kemudian yang ketiga, meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Yang keempat, menunaikan semua yang fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Dan apabila kita sudah berniat melakukan taubat, maka tunaikanlah semua kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada lawannya dengan bermaksud mengembalikan hak milik orang lain. Ini menyangkut hak kul adawi atau menyangkut hak-hak manusiawi. Jadi, kalau kita berdosa kepada semua manusia, Allah belum akan mau menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian pendengaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Iza asa'tu faqawimuni wa ija ahsantu fa huwa minallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.
العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم